Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng Mancup lagi kita belajar matematika. Kali ini kita akan bahas soal berikut berkaitan dengan UTBK SBMPTN 2019. Saya malas ketik lagi, jadi saya crop aja dari soal orang ya. Mohon maaf. Oke. Kali ini kita belajar materi logaritma berkaitan dengan soal UTBK SBMPTN tahun 2019. Oke, langsung aja kita mulai. Oke, ini dia. Nah, di sini kita punya apa? Di sini kita punya jika 3x log sekian terdefinisi. Nah, oke, kata-kata terdefinisi artinya apa? Terdefinisi itu artinya dia memiliki apa? Dia memiliki penyelesaian ya, memiliki penyelesaian. Loh, emang bisa nggak punya penyelesaian? Bisa ya. Artinya dia nggak mau diisi x berapapun nggak ada hasilnya ya, nggak punya nilai. Nah, kalau misalkan kita terdefinisi artinya dia memiliki penyelesaian, berarti ketika x diisi bilangan tertentu dia punya nilai. Nah, apa hubungannya? Hubungannya adalah ketika kita punya logaritma, contoh misalkan a log b. Masih ingat ya, ini a disebut dengan basis dan di sini disebut dengan apa? Numerus. Nah, di sini kita punya syarat ya. Syaratnya apa? Syaratnya adalah yang pertama, si basisnya atau base-nya itu dia harus positif. Ya, dia harus positif. Udah gitu, walaupun positif dia nggak boleh bernilai 1 atau 1 log ya, 1 log sekian ya. Berarti itu salah ketik mungkin ya. Ya, itu nggak akan menghasilkan apa-apa. Kemudian apalagi si numerusnya positif, walaupun 1/2, 1/3, 2/3, yang penting positif. Berarti kita punya dua hal di sini atau dua syarat berkaitan dengan si logaritma tersebut ya, atau a log b. Oke, udah paham ya. Nah, berarti kalau gitu kita punya apa di situ? Kita punya 3x log sekian. Oke, berarti kita punya 3x log berapa itu? 4 min x kuadrat per x min 3. Artinya yang pertama kita ngomongin basis, kita ngomongin syarat basis dulu. Basisnya itu 3x, berarti harus lebih dari 0. Berarti x nya lebih dari 0, tapi nggak boleh 1 juga ya. 3x nggak boleh 1, berarti x nya nggak boleh 1/3. Nah, bagaimana penggunaan atau ngutak-ngatiknya nanti di garis bilangan. Oke. Yang kedua adalah kita punya si numerusnya, yaitu 4 min x kuadrat per x min 3, yang mana dia harus lebih besar dari 0. Oke, berarti kita ngomongin pertidaksamaan rasional. Ingat pertidaksamaan rasional, kalau lupa cek lagi materi pertidaksamaan rasional ya. Berarti ini kita butuh apa? Pembuat 0. Berarti faktorin. Atasnya difaktorin berapa? Kalau bawah udah ada nih ya, faktor x min 3 gitu doang. Yang atas masih ingat ya, 4 min x kuadrat itu adalah 2 min x dikali 2 tambah x. Kalau lupa ya, kita cek lagi yang a kuadrat min b kuadrat, ini SMP ya. Waktu SMP, a kuadrat min b kuadrat pemfaktoran a tambah b, a min b. Nah, itu ya. Jadinya akar dari 4, 2. Akar dari x kuadrat adalah x, tinggal kasih tengah-tengahnya tanda yang berbeda. Udah nih, kita udah difaktorkan. Terus bagaimana? Ya berarti mereka punya faktor, mereka punya pembuat nolnya. Siapa aja? 2 min x ya, sama dengan 0. Berarti x nya 2 ya. Atau ini 2 ditambah x sama dengan 0, berarti x nya min 2. Atau x min 3 yang sama dengan 0, berarti x nya 3. Oke, terus apalagi? Kita udah punya ini. Terus bagaimana dong? Ya berarti abis itu kita bikin garis bilangan. Kita cek garis bilangan sebelah sini ya, karena nggak muat dan slide-nya nggak disiapin. Oke, bagus sekali ya. Oke, sebentar. Oke, sip, selesai. Nah, baru garis bilangan di sini. Garis bilangan berarti ada 3 titik. Kita punya pertama ada min 2, kemudian ada 2, kemudian ada 3 ya. Terus oh ya, ini sih kita tentuin plus minusnya dari mana. Nah, kalau cara yang kami lakukan adalah begini. Lihat aja nilai daripada x yang di dalam kurung ya. Di sini kan min x nih. Kemudian x, di sini x, kita kaliin betul ya. Berarti ada min x, kita kali ada x, kemudian ada x. Ini hasilnya apa? Hasilnya adalah negatif ya, bener kan?
kita nggak butuh angka atau koefisien atau si variabel, kita cuma butuh tandanya dia ya. Tandanya dia adalah negatif, berarti terus apa habis itu? Habis itu berarti yang sebelah kanannya kita mulai dari negatif. Nah ini hasil dari dia ya, atau si X tertinggi dari masing-masing faktor ini. Kalau di luarnya di dalam kurung ada lagi angka, kalihin juga ya. Kalihin juga, tapi kalau di luar, di sini nggak ada di luarnya ya, jadi langsung aja semuanya. sorry maaf. Nah si X itu tinggal dikalihin aja semua, menghasilkan tanda positif atau negatif, maka kita mulai dari situ positif atau negatifnya. Karena X di sini nggak ada yang kembar genap ya, artinya nggak ada yang ini masing-masing satu ya. Kalau misalkan dia pangkatnya 2, pangkatnya 4, nanti di bagian atau daerah yang pangkat 2, pangkat 4, dan pangkat genap lainnya berarti tandanya sama. Kalau enggak, maka selalu selang-seling. Jadi plus, min, plus gitu ya. Berarti kita butuh yang mana? Kita butuh yang lebih dari 0. Oke, berarti ke kiri sama antara 2 sama 3 ya. Antara 2 sama 3. Udah selesai? Belum ya. Belum. Kenapa? Karena syaratnya kan ada 2. Ini syarat baru yang si numerus doang ya. Syarat yang awal belum kelihatan, belum diiris dengan si syarat yang awal ya, harus diiris. Nah itu dia. X lebih dari 0. Oke, 0 0 0 di antara sini ya. Nah ini 0, kemudian sepertiga ya masih di antara mereka ya. Berarti ini 0 sepertiga ya, sebelum 2 juga. Nah itu dia. Kalau di sini lebih dari 0 berarti ke kanan. Ke kanan. Aduh, astagfirullah. Ya, ke kanan lebih dari 0, tapi nggak boleh sepertiga. Nggak boleh sepertiga tuh ya, kita kasih sedikit dah ya, kayak gitu. Set. Nah, kira-kira begitu. Nah, dari sini kita udah paham bahwa apa irisan di antara mereka yang kena atas bawah, di sini nih. Daerah sini kita arsir. Dah, kita punya apa? Himpunan penyelesaiannya kita punya antara 2 sama 3. Tapi kan di soal antara A sama B, ya udah berarti udah jelas ya secara logika, berarti A-nya adalah 2 dan B-nya adalah 3. Sehingga kalau begitu penyelesaian pertanyaannya adalah A tambah B. A tambah B berarti 2 ditambah dengan 3 yang adalah 5. Oke, sip, begitu aja ya yang dapat kita bahas berkaitan dengan soal UTBK SBMPTN 2019 bab logaritma. Oke, selamat berlatih, mudah-mudahan bermanfaat, dan assalamualaikum.